Ya Cuk, hari ini luar biasa ya, kita talk show lagi. Mungkin udah tahun-tahun kemarin, kan? Ini perdana ini kita talk show. Iya. Tapi yang aku melihat nih hari ini semangatnya nih, membuat kita semua kita punya spirit yang benar, mindset yang benar. Terutama temanya hari ini mengenai apa Cuk? Nah, yo apa yo temanya hari ini? The right mindset. Yes. Kita harus punya the right mindset yang benar karena apa? Menghadapi tahun ini tahun yang luar biasa. Nah, itu dia nih. Banyak di sana nih, jangan sampai mindset kita salah gitu. Iya. Makanya kita hari ini undang pribadi yang luar biasa, pribadi yang akan menginspirasi kita semua. Beliau ini sudah banyak makan asam garam beliau. Oh iya, makan asam garam dan beliau ini sering berkeliling gitu kan ya, keliling dunia. Waduh. Oh iya, luar biasa ya. Kan? Keliling dunia sudah diundang kemana-mana, tapi untuk cek kerjaan sih. Iya. Oke, gak lama-lama ya Jun ya. Ya langsung aja. Kita undang Koko kita yang hebat. Iya, Koko yang hebat sekali. Yang akan memberkati kita. Koko yang datang, tepuk tangan buat beliau. Halo bro, gimana sehat? Ayo. Ikut-ikut ya. Halo bro. Keren ya kayaknya ya. Kayak jiwa muda ya. Iya, gitu dong. Oke. Muda, walaupun mau kepala 5 nih. Iya. Meskipun kita beda jauh, tetap muda ya. Oke. Mindsetnya makanya dirubah. Oh, belum sekali. Bukan usianya, mindsetnya dong. Asik. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Yes. Udah lama nggak duduk. Terima kasih Koko. Di kursi panas ini ya. Kursi panas. Ini mau disidang nih ya. Iya, silakan. Oke. Koko Yanata, ini kita udah banyak mengenal, tapi hari ini kita kupas tuntas ya. Sampai tuntas. Kita kulitin sampai habis ya, Bang. Tapi jangan sampai molor ya. Oh gitu. Iya, karena ini jam-jamnya makan. Mudah-mudahan kita mengupasnya ini benar-benar memberkati kita semua. Jadi kita pulang dapat sesuatu yang baru, mindset yang baru, makanya sesuai dengan tema hari ini. Amin. Oke, Bayan. Oke. Ini nggak lama-lama kita mulai ya. Karena mungkin banyak sebagian dari kita juga belum mengenal siapa sih. Iya, saya juga belum kenal. Kakak Yanata yang ada di kita hari tengah-tengah kita hari ini. Iya. Kita langsung mulai. Oke, silakan kok mau perkenalkan diri, latar belakang, status ya. Ya elah. Istrinya berapa, anaknya berapa? Nah, itu dia. Waktu dan tempat silakan. Ya, oke, shalom semuanya. Nama saya Yanata Chandra. Saya sudah berkeluarga. Ya, saya datang hari ini ke sini sama istri saya. Tapi kok nggak pakai cincin itu? Buktinya Menyamar ya, menyamar. Iya, menyamar ya. Iya. Tak bantuin main, nggak pakai cincin main. Oke. Ya, kami dikaruniai 2 orang putri, ya, dan 1 SD, 1 TK. Oke. Kemudian saya sehari-hari saya bekerja di perusahaan bidang FMCG, fast moving consumer good. Ya, sehari-hari kerjanya pagi, jadi jam 7 itu saya sudah aktif kerja sampai sore lah paling ya, jam 6 gitu. Jam 6 pulang macet, sampai rumah mungkin setengah 7. Normal lah ya. Itu ya, cek loh. Belum yang nantinya lagi. Udah gak zaman ya sekarang. Iya. Habis makan kerja lagi di rumah. Nah, itu dia. Ya, jadi rata-rata baru selesai aktivitas itu mungkin ya setengah 9 jam 9 malam lah. Nah, ya, baru selesai. Jadi berarti aktivitasnya all out. Bisa All out ya. Ya, selain kerja juga pelayanan juga kan. Saya ada di keluarga besar Betani ini sejak saya remaja. Jadi di remaja sini dulu remaja Manyar, kemudian pindah naik ke pemuda sekian tahun, habis itu ya sampai sekarang ada di Bipro melayani di sini. Wow, luar biasa nih. Dengan waktunya begitu padat, pekerjaannya masih ada waktu buat Tuhan, bisa memberikan pemikirannya, pelayanannya buat pekerjaan Tuhan ini. Wow, dari muda sampai tua ya kan di sini. Oke. Sampai akhir hayat. Luar biasa. Oke. Iya. Oke. Nanti gantian ya. Nanti juga teman-teman bagi yang ingin bertanya, silakan ada line-nya. Iya. Bisa ditampilkan call center-nya. Jadi ada mungkin ditanyakan selama timingnya masih ada, silakan tanyakan di ini. Oke, kita sambil ini sudah kemarin udah ada beberapa rangkuman
dengan kesibukannya nih, dengan begitu padatnya dan mengambil waktu untuk pelayanan, dan ini saya rasa juga pemikiran, tenaga, waktu dan itu tidak mudah. Apa sih yang menjadi latar belakang atau tantangannya jadi seorang pimpinan di kantor dan membagi waktu di ini? Apa sih tantangannya, seperti gimana? Silakan. Ya, oke. Sebenarnya ya nggak langsung lah ya saya maksudnya ada di kerjaan sampai seperti ini. Saya dulu juga pertama kerja itu tahun 2007, akhir 2007, angkatan 2003 saya. Iya, kenapa ngirikin saya? Seangkatan. Oh. 2007 saya kerja, saya juga mulai dari staf biasa ya. Saya ingat waktu itu saya kerja, pertama kali masuk kerja, saya dapat gaji rata-rata orang lulus kuliah. Saya ingat sekali jumlahnya Rp1.750.000 waktu itu. Sama ya. Ya pasaran waktu itulah ya gitu ya. Jadi dari belanja ya, kita ngerti bagaimana sebenarnya ya seorang ya karyawan lah ya. Saya juga seorang karyawan, bagaimana sih seluk-beluknya suka dukanya bagaimana. Jadi ketika terutama kemarin kita masuk masa pandemi gitu ya. Jadi tantangan apa sebenarnya yang paling besar adalah tantangannya adalah bagaimana kita di company perusahaan bisa achieve sebuah target ya. Setiap bulan itu achieve target, tapi di sisi lain kita bisa saving cost ya kan. Supaya kita nggak sampai terjadi yang namanya pemotongan komisi, pemotongan insentif, terutama pemotongan gaji, atau sampai yang terburuk pemotongan karyawan atau pemberhentian tenaga kerja gitu. Jadi belum lagi tantangan berikutnya adalah ditambah karakter yang memanage orang yang berbeda-beda gitu ya. Kebetulan saya di regional Indonesia Timur gitu kan. Jadi orang di Jawa Timur ini karakternya beda sama orang di Bali, sama orang di Lombok, sama orang di Sulawesi, di Kalimantan, beda-beda semua karakternya gitu. Jadi apa yang kita lakukan, cara yang kita lakukan di Jawa Timur belum tentu bisa jalan di Bali, belum tentu bisa jalan di Manado, di Ambon sama sekali nggak cocok gitu ya. Jadi ya setiap area punya karakternya sendiri yang kita bisa pelajari gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Artinya dengan kondisi yang sangat berat pun tidak menyurutkan semangat ya. Tidak menyurutkan semangat untuk bagaimana menghadapi situasi-situasi itu sehingga bisa melewati bahkan tanpa adanya potongan-potongan tadi ya. Benar. Sebenarnya kita juga melihat itu juga waktu closing tahun setiap tahun 2020, 2021 kita lihat wah luar biasa ya gitu. Maksudnya masa pandemi tapi kita nggak decline, kita malah increase gitu, kita malah growth setiap tahun malah growth gitu loh. Ya itulah ya kuasa Tuhan memang luar biasa lah. Ada somethingnya karena Tuhan. Wah, tepuk tangan dong itu dong. Saat kondisi seperti itu banyak orang itu umumnya biasanya apa tuh mengeluh kayak gitu ya, sambatan biasanya kan, waduh susah nih, ini tuh COVID itu. Tapi kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu bekerja buat pokok kita yang luar biasa, dan itu akan bekerja juga buat kita. Amin. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Oke. Pasti naik dong dengan pandemi seperti itu. Kayak saya mungkin pas belum banyak kerjaan gitu kan ya. Saya beli yang apa yang dijual sama Bu Yanata kan. Ini hasilnya, ya kan? Makan nyata hasilnya kan. Banyak nyemil soalnya. Nah itu kita emang harus saling membantu kan. Berdampak sekali ya kan. Terpampang nyata ya. Oke, nah lanjut ya. Nah sebagai manajer juga pasti ada goals kan. Ada target, ada planning. Bagaimana Koko Yanata menjaga kewarasan ya. Tetap waras gitu ya, dengan menetapkan mindset yang benar untuk mampu mencapai semuanya itu. Nah, iya kan? Karena saya ada slogan make it simple, biar itu nggak sampel ya. Jadi apa caranya supaya benar-benar tetap waras ini gimana sih? Iya, kerja di dunia yang saya geluti itu memang high pressure gitu ya. Tekanannya ya bisa dikatakan tinggi lah, apalagi di perusahaan-perusahaan yang berkembang dan maju, perusahaan yang sudah mulai besar itu banyak orang-orang hebat di dalamnya, dan cara mereka ngedrive itu udah ala-ala militer gitu lah. Bahkan kita itu dikirim
misalnya pergi ke camp atau apa gitu, yang ngelatih juga militer, tentara gitu maksudnya. Jadi dididik disiplin tinggi. Lebih jam 7 aja sudah harus standby gitu loh, harus sudah ready gitu loh. 7:30 jam kantor mulai. Jadi kalau saya menggarisbawahi di sini adalah gimana supaya kita tetap bisa meskipun high pressure, tapi yang ingin saya garisbawahi di sini kita harus punya satu value yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu. Boleh kita ngedrive orang dengan disiplin atau tegas, tapi jangan sampai itu melenceng dari kebenaran firman. Contoh nih kebenaran firman sederhana. Paulus itu berkata, setiap orang harus bekerja. Yes. Ya kan? Gak boleh males. Orang yang males gak usah makan. Yes. Ya kan? Ini tegas. Tapi ini juga waras. Waras. Ini tegas dan waras gitu ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan ya mungkin pernah dengar ya value dunia lah, saya bilang sekuler. Sering muncul kita baca di internet. Kita itu harus kerja smart, kerja cerdas. Nggak usah kerja keras. Nah, saya nggak setuju. Kenapa? Karena ini mengarah ke gak waras ini. Kenapa sih? Orang yang nggak pernah kerja keras, nggak mungkin bisa kerja cerdas. Kenapa? Nggak pernah geluti, nggak pernah mendalami, nggak mungkin bisa cerdas. Jadi kalau buat saya, kita kembalikan ke firman Tuhan. Kita contoh tadi Paulus tadi dengan apa yang ditulis di firman Tuhan itu. Jadi gimana caranya kalau kita mau nge-blend seperti itu ya? Kita harus bekerja keras, tapi dengan cerdas. Nggak cuma kerja keras doang tanpa arah. Akhirnya ya banting tulang kerja bakti, nggak dapat apa-apa gitu. Nah, saya kasih contoh sederhana ya. Saya kasih contoh. Ini pengalaman nyata. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 29, saya lupa bulan apa. Pokoknya tanggal 29, bulan itu berakhir tanggal 31. Kurang 2 hari kerja. Saya punya tim, targetnya kurang 5 miliar. Sedikit ya. Jadi gimana caranya? Harus capai 5M dalam waktu 2 hari. Ya seperti biasa tadi saya bilang kan militer ya. Bos nggak mau tahu. Pokoknya gua nggak mau tahu, harus capai target. Gimana caranya lu pikirin? Piye caranya gitu ya. Di rumah, pulang di rumah ya nggak bisa tenang, makan mikir, mandi mikir. Sampai akhirnya ya sudah, kita coba beberapa step. Saya mau briefing ke tim, saya lihat jam udah jam 9 malam. Terus gimana caranya? Tinggal 2 hari kerja. Ya gimana caranya? Salah satu komunikasi ya lewat WA ya kan, di kantoran biasa ada grup WA. Jam 9 malam saya mulai ributin di grup WA itu. Itu isinya semua manajer-manajer di situ ya kan, ada belasan orang di sana. Terus kemudian ributin ini kenapa ya istilahnya ribut lah ya. Intinya kita minta setiap orang buka lagi datanya, mau buka laptop, mau buka buku, buka catatan terserah. Kurangnya berapa versus targetnya, yang loss PO berapa, kemudian kita beri action plan 1, 2, 3, udah jelas clear. Itu mulai ngitung semua, wah, dan buat terus huru-hara istilahnya. Dan dari itu huru-haranya berakhir mungkin kalau nggak salah ingat saya sekitar setengah 12 malam waktu Indonesia Barat. Berarti yang tim saya di Sulawesi, di Kalimantan, di Manado itu udah setengah 1 malam kali, setengah hampir jam 1 malam ya. Ya malam itu berakhir dengan capek. Tapi semua orang sudah terbuka matanya. Besok pagi buka mata sudah tahu berapa angka yang harus di-achieve, yang harus dicapai. Caranya gimana sudah clear semua, sudah jelas semua. Dan besok paginya emang pagi sudah bangun langsung ribut lagi, ya kan? Semua orang bergerak mencari omset lah istilahnya ya. Dan jam 10, jam 11 mulai ada sungguhan, wah ini dapat PO sekian ratus juta. Saya minta PO, saya tag di grup, ceder. Ini di Manado dapat sekian. Wah, ayo semangat gini. Setengah jam kemudian, ini di Surabaya keluar sekian. Berikutnya lagi, ini di Bali Pak juga keluar Pak. Ininya, wah jadi semuanya termotivasi. Ya, endingnya kita bisa achieve 2 hari 5M gitu ya. Wow, sedikit kan? Ya. Ada sedikit kok ya. Itu cerita yang berhasil. Yang gagal juga banyak. Paling nggak kan ada berhasilnya sama Tuhan. Ya intinya meskipun kita gagal itu kita sudah do the best gitu. Kita nggak pasrah sama kondisi.
Kurang lebih seperti itulah. Jadi gimana kita bisa waras tapi kita bisa bergerak, kerja keras, tapi juga kerja dengan cerdas. Nggak cuman pokoknya gua nggak mau tahu bapak gitu. Nggak solving gitu loh. Nggak solving gitu ya. Ya, itu kuncinya. Artinya kita tidak hanya bekerja keras toh, namun dengan cerdas. Artinya cerdas itu sebenarnya menggali potensi ya. Jadi saat sebenarnya setiap orang itu punya potensinya masing-masing, itu betul. Jadi saat itu dipancing potensi itu, walaupun tengah malam capek itu, namun akhirnya saat dipancing itu semua akhirnya bereaksi, akhirnya menimbulkan suatu dampak yang wow, luar biasa. Dalam 2 hari bisa omset 5 miliar. Saya rasa setiap kita tuh pasti mindsetnya harus begitu tuh. Kadang-kadang kalau kita tidak terjepit ya, tadi kan sebenarnya terjepit karena bos mau tahu lo pakai bos omset besok harus tercapai. Dengan begitu gua mau taruh tadi gimana caranya. Memang kadang-kadang hidup itu gitu loh, benar kan? Yes. Ada gitu. Saat kita paksa akhirnya kita harus, kalau enggak dilebeknya hanya hanya cerdas cok, nggak bergerak-gerak, nggak lakukan actionnya mungkin callingin semua orang. Iya betul. Yuk bisa ditiru nih, luar biasa nih. Saya rasa kita semua udah dewasa dalam pekerjaan masing-masing, pasti ngalamin case-case seperti itu, betul ya? Oke, kita ada pertanyaan lagi. Udah ada tanya juga dari ini ada nggak ya? Oke, sebentar. Ini tangannya belum sempat yang bukain. Ada bisa bantuin bukain? Oke. Saking serunya. Iya. Sebelum ini tadi kan saya sempat ingat gini ya. Kalau Bung Yanata ini kan untuk yang sikap positifnya ya. Tapi yang saya lihat atau mungkin yang dari teman-teman saya yang mungkin curhat ya. Pada waktu kita dapat tekanan dari bos, apakah kita tetap bisa positif thinking seperti itu? Atau saya pernah ikut orang gitu ya, jadi kayak ikut orang, aku pada urutan yang pertama keluar apa? Ngomel. Aduh, bos ini gak ngerti kok memang gitu, gak roh ya aku tuh menyikapi kalau itu. Iya, gak masuk akal lah, iya kan? 5M dalam 2 hari mujizat tok itu bos, gitu kan ya kan gitu. Nah itu, jadi nggak tahu, saya bingung mau paham pertanyaannya apa. Ya, maksudnya gini. Iya. Saya paham maksudnya itu. Artinya kita sering menghadapi pressure, tekanan dari pimpinan kita atau bos kita. Sekarang mindset kita dengan timing yang mepet. Koyonatan. Sorry, saya ya datang. Ya datang, oke. Siap bos. Gimana bos? Menghadapi mindsetnya tadi loh, saat tekanan itu tidak menutup kemungkinan kadang-kadang orang bisa down. Benar ya? Kenapa kok bisa positif ya? Pernah nggak merasa bahwa menjaga itu gimana? Apalagi kita tahu misalnya keburukan atau kekurangan pemimpin kita gitu. Alah mereka nggak ngerti, nggak pernah masuk kantor misalnya lah gitu kan ya. Dua dari dari orang tuanya kok misalnya. Sorry, curcol ya, dua pernah kayak gitu gitu. Iya kan? Ya memang sih. Nah itu gimana? Mindset yang salah tangkap begitu, ujungnya memang negatif ke diri sendiri gitu. Yes. Kita jadi pahit, jadi kecewa. Padahal situ belum tentu sadar gitu. Lah iya kan? Enggak kan sadar. Yang sini cuma melakukan tugasnya gitu. Yang sini nerimanya negatif, pikir macam-macam apa-apa, dibawa tidur, dibawa mimpi, dibawa besok bangun kerja lagi apa, akhirnya capek sendiri. Ya kan? Nah saya ingin mau menjawab ini, saya ingat satu ayat ya, di Roma 8 ayat 28. Ada di Roma 8:28 ya, ini ayat hafalan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya, garis bawahi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, garis bawahi kata-kata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, garis bawahi juga kebaikan ya. Ini ayat yang terkenal ya, kita renungkan ini berulang. Saya mau tanya sekarang, pernah nggak mikir sebaliknya? Yep. Tanya ke siapa ini? Saya tunjuk ya. Saya tanya ya, mungkin nggak usah dijawab ya. Hari ini kan saya yang ditanyai.
Ya, pernah nggak kita mikir sebaliknya? Pernah nggak kita mikir sebaliknya? Kata-kata yang tadi saya minta garis bawahi, coba dibalik. Yap. Kita tahu sekarang, ini saya tulis bahwa tadi Allah kebalikannya. Kita tahu sekarang bahwa iblis turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, Bukan. kejatuhan. Rumah, buka kaca satpam perumahan, oke pak, pagi pak, oke mari pak, oke jalan, udah masuk itu, udah saya nggak tahan, pasti setiap hari di mobil pasti 30-40 menit. Yap. Itu berapa lama itu? Kondisi fast timing artinya itu membagi waktu pekerjaan, berkumpul sampai pada titiknya siap itu menerima itu, dan apa yang harus dilakukan itu artinya batin pikiran kita ini kan siap, artinya Tuhan ini dari Kau sih. Hal-hal seperti itu bagaimana? 1 bulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan ya. Jadi waktu itu kami berangsur makin hari puji Tuhan makin dikuatkan. Ya. Saya tidak lagi masuk mobil udah langsung bocor air mata gitu ya. Tapi 30-40 menit sampai depan kantor saya sudah harus siap-siap lagi. Masa keluar pintu mobil muka sembab semua gitu, dilihat orang juga gak enak gitu mas. Ya kan? Tapi hari-hari itu 1-2 bulan setiap hari selalu seperti itu. Sampai pada suatu titik ya semakin hari semakin dikuatkan sehingga kita mendapatkan bahwa sekalipun kami itu nggak pernah dengar suaranya Tuhan audible, sekalipun tidak pernah ada mungkin hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta besar ataupun orang-orang yang berdoa buat kami itu berkata, udah itu pasti sembuh apa? Saya dapat nubuatan, saya dapat penglihatan, saya dapat ini. Kami nggak pernah dapat hal yang seperti itu gitu. Bahkan dalam doa-doa kami yang serasanya gelap semua, nggak kelihatan apa-apa gitu tuh. Kayak nggak ada cahaya, nggak ada suara, nggak ada apa. Gelap, hitam, hening, nggak dengar suara apa-apa. Cuman semakin hari kami semakin disadarkan bahwa di dalam kondisi yang gelap dan senyap, nggak dengar apa-apa itu pun, dalam seperti itu pun Tuhan itu tetap baik. Yes. Kita dituntut untuk percaya bahwa seperti tadi yang lagu yang kita nyanyikan, kita punya Tuhan yang besar. Jadi Tuhan yang masih punya kendali atas semua yang terjadi dalam hidup kita, itu yang pasti. Satu yang pasti, Tuhan masih pegang kendali. Dan Tuhan yang pegang kendali itu adalah Tuhan yang besar, yang bisa do everything, do something. Sehingga kami dituntut, kami percaya bahwa ini penyakit ini cuma casingnya doang. Apa yang ada di balik penyakit itu yang harus kita cari. Apa maksudnya? Sehingga doa kita relatif berubah dari yang bertanya why God menjadi what? What God? Apa Tuhan yang Tuhan ingin rubah? Tuhan ingin bentuk, Tuhan ingin proses dari hidup kami sekeluarga ini. Kita punya Tuhan yang besar. Yes, tepuk tangan dulu. Saya sampai gak bisa ngomong. Artinya dalam menghadapi lembah yang paling kelam ini, kalau mindset kita salah, pasti akan jatuh. Nomor saat mindset kita itu benar, betul tadi, bukan mengapa, apa yang Tuhan lakukan, sehingga kehidupan kami menjadi dampak yang terbaik, menjadi berkah. Sehingga saat ini kita boleh melihat beliau, terutama istri yang tersayang, kita boleh melihat, dan kesaksian kita boleh melihat Tuhan melakukan perkara besar yang tidak pernah dipikirkan, mungkin tidak pernah timbul dalam hati, namun Tuhan itu
itu menyatakan kuasanya. Yes, itu kebesaran Tuhan kita yang hebat ya. Artinya Tuhan bela anak-anaknya yang senantiasa memiliki pemikiran benar kepada Tuhan. Tidak hanya komplain, tidak hanya mengeluh, tidak hanya namun Tuhan akhirnya lakukan mujizat itu. Luar biasa. Puji Tuhan. Iya, ini dengan waktu yang singkat gitu kan ya. Selanjutnya ya, langsung aja ya. Bicara soal tahun baru ya, kita juga sering mendengar kata resolusi gitu kan. Apa kira-kira yang menjadi resolusi Goyan di tahun yang baru ini? Dan bagaimana Goyan memandang resolusi atau yang lebih ramah kita bilang smart goal tersebut? Apakah untuk memotivasi kita menjadi lebih baik atau untuk menantang kemampuan kita untuk menjadi lebih dan lebih lagi? Apa ya? Sebenarnya jujur aja ya, saya itu orang yang jarang banget, hampir gak pernah. Saya itu setiap tahun baru terus berpikir resolusi apa tahun ini yang mau saya jalankan. Seingat saya, seumur hidup saya, yang namanya resolusi itu yang paling saya ingat itu, karena saya ingat ya, jadi saya tahu pastinya kapan. 13 Januari 2021. Saya ingat dalam saat teduh saya pernah berdoa sama Tuhan. Saya minta satu hal, Tuhan berikan saya hikmat untuk memimpin dan mengembangkan. Udah, itu aja. Waktu itu karena ya berbagai tekanan kondisi tadi ya, 2021 itu masih masa-masa yang sukar juga bagi kami juga. Jadi Tuhan kasih saya hikmat, itu cuma kerinduan saya, dan ya puji Tuhan itu yang terus saya pegang dan masih relevan sampai hari ini, tahun 2021, 2022, bahkan tahun 2023 ini buktinya saya masih ingat dan saya masih minta terus sama Tuhan. Jadi mungkin kalau dibilang resolusi itu resolusinya, tapi selebihnya dalam hal-hal itu kan kayak ngawang-ngawang ya, maksudnya apa gitu ya. Kalau dalam hal yang realistis ya, saya sih lebih suka dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau punya satu impian, punya satu, mungkin dari kita pengen merencanakan sesuatu jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, misalnya yang lebih real lah, mau beli rumah, mau menikah, mau beli rumah, mau beli mobil misalnya, mau pindah kerja, semuanya itu kalau saya sih, saya akan lebih banyak merencanakan dan menghitung. Selebihnya setelah itu bawa ke kaki Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, pasti Tuhan buka jalan. Amin, 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 amin. Ya, artinya mengembalikan lagi apa yang Tuhan berikan kapasitasnya ya. Jadi kalau berpikir hikmat itu nanti kan kembali kepada kita. Tuhan beri hikmat supaya kapasitas ini Tuhan kita percayakan lebih, artinya siap. Jadi saat modern kondisi 2023 ini, saat hikmat itu tahu, jadi menghadapi situasi, kondisi, kapasitas kita ini dinaikkan lagi, tapi targetnya naik lagi jadi. So pasti. Biasanya kan gitu kan, tiap tahun sama mirip-mirip kayak saya, saya nggak pernah selesai. Target itu selalu naik, iya, nggak ada cerita selalu liar. Nggak ada cerita target turun, target naik terus. Iya. Ya Ju, ini gak kerasa udah hampir jam 7 nih ya. Iya. Apalagi ada Bang ini. Nah, terakhir ya. Sorry mungkin kalau ada pertanyaan yang jadi kita sampaikan, karena kurang lebih seharusnya sudah maksimal ya yang sudah dijawab ini ya. Oke. Terakhir ya. Sekali nanti kesimpulan dari Bu Yanata. Dari direct mindset menjadi grow mindset ya. Kita tahu sebagai anak Tuhan, kita harus juga terus berkembang ya kok ya. Mengembang ya kan, bukan ke samping ya kan. Belajar mengembangkan kemampuan sebagai anak Tuhan. Nah, yang juga berada dalam dunia profesional menurut Goyan ya. Bagaimana kita bisa berjalan beriringan dalam pekerjaan ya kan, pelayanan dan mungkin juga keluarga. Dalam hal ini supaya kita juga bisa terus bertemu dengan Tuhan. Ketambahan goes gitu kan ya. Gimana ya kan? Mengimbanginya. Iya sih, keluarga, pekerjaan, pelayanan ini semuanya penting ya kan. Semuanya ada di top line of priority, semuanya prioritas utama. Cuman ya kita tetap harus bisa ngatur prioritas, dan ini yang sering digampangkan orang. Kalau ini prioritas 1 ya sudah, saya kerjain prioritas 1, nomor 2 sama 3 nggak bisa jalan karena kerjain prioritas 1. Skala prioritasnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau kita bisa kerjain 3 sampai 5 talenta, kenapa cuma kerjain 1? Yep.
Jadi kita kerjakan prioritas nomor 1, tapi tidak mengabaikan prioritas nomor 2, 3 dan seterusnya. Istilah dalam tanda kutip kerjain semua lah gitu. Kalau direpot, iya, lebih capek pasti. Tapi di situ kapasitas kita dikembangkan. Buah kita semakin lebat, semakin banyak orang yang bisa menikmati. Ya, jadi ya selain skala prioritas, jangan korbankan yang lain. Ambil semua, kalau Tuhan percayakan pasti bisa semua. Amin. Ya kan? Ya, sebelum menutup ada pertanyaan dari audien mungkin di pertanyaannya adalah bekerja seperti yang firman Tuhan, itu bekerja seperti itu Tuhan. Dalam dunia kadang kita ini melakukan pekerjaan ini bukan hanya di job desk kita aja, kadang melakukan lebih dari 2 job desk. Tadi itu mirip-mirip ya, gimana menyikapinya kalau lakukan coba ini seperti apa menyikapinya. Jadi mirip-mirip tadi itu ya, talenta tadi lebih 1, 2, 3 mungkin bisa dijelasin. Mungkin kayak profesional kan, kita profesional. Bos nuntut kita untuk profesional, tapi bos nuntut kita apa yang semua kita bisa kerjakan, you harus kerjain gitu kan. Gitu ya, misalnya kayak contoh ya, saya pernah dulu suruh jemput anaknya di sekolah. Ya kan, gitu. Jadi ya, ini saya lakuin sih gitu. Iya. Meskipun anaknya nggak sih thank you. Apa yang bisa kita kerjain, ya kan. Ya kita nggak tahu bos itu mikirnya gimana. Kadang ada yang bos yang positif, emang sengaja kita punya kapasitas lebih, emang sengaja kita dikasih lebih, sekalian di challenge, dibentuk. Which is saya sering kayak begitu sama tim saya gitu. Oh ini pelakunya saya tahu. Tapi saya juga sangat sering digituin sama atasan saya. Saya pegawai regional timur tapi suruh kerjain se-Indonesia Raya, sering. Ya jadi tadi gimana kita lihatnya aja, kita responnya gimana. Jangan pahit aja ini. Respon yang positif. Makan nanti pasti, ya kan. Jangan lupa minum teh. Gitu. Yang manis. Ya respon. Itu kunci yang membuat perbedaan. Kita ngelakuin kerjaannya dengan menggerutu atau dengan relief. Pasti Tuhan yang kasih promosi kok. Amin. Tapi jangan fokusnya di promosinya. Terus aku melakukan ini cuma karena promosi gitu ya. Itu lain talk show lagi nanti. Kita simpen tema itu. Iya. Mungkin sebelum penutupan ya saya sedikit ini ya, karena menyinggung ini jadi ya itu ya. Jadi lakukan semuanya itu yang terbaik buat Tuhan. Itu sih ya. Lakukan semuanya terbaik buat Tuhan, tapi dengan hati yang benar, ya kan? Karena dulu saya kerja itu apapun yang aku kerjakan, aku akan kerjakan. Seperti itu kan ya. Saya berusaha untuk menggali gitu kan potensi saya apa gitu kan, sampai saya kan tahu bahwa itu yang terbaik buat saya gitu kan ya. Singkat cerita, dari saya kerja ikut orang 3 tahun, ternyata Tuhan siapkan saya untuk kerja sendiri. Ini nggak semua orang gitu kan, tapi paling nggak mungkin nggak kerja sendiri tapi dia naik jabatan dan lain-lain. Tapi jangan fokusnya di endingnya, bukan fokusnya di berkatnya gitu kan, tapi dari hati dan dari kita lakukan semuanya itu buat Tuhan. Nah seperti itu untuk nambahin, dan mungkin dari punya data bisa kasih kesimpulannya buat kita. Iya. Oke, semuanya buat kita semua. The right mindset, ya kan. Ya semoga apa yang cerita ataupun pengalaman yang Tuhan percayakan pada saya, kalau saya simpulkan dari cerita-cerita tadi yang di atas, ada mungkin beda-beda ya, ada yang keluarga, ada yang kerjaan, ada yang pelayanan. Ya saya mencatat, saya menyimpulkan ada ya 3 perenungan lah yang bisa kita bawa pulang bersama-sama malam hari ini. Bagaimana kita membekali mindset kita memasuki tahun 2023 ini. Oke. Yang pertama adalah poin pertama, ingatlah, katakan pada dirimu sendiri, aku punya Tuhan yang besar. Nah, amin. Hati dan iman kita itu harus terus dikasih makan supaya aman. Aman gimana? Aman mau menghadapi situasi seperti apapun, siap. Aku punya Tuhan yang besar. That's enough. Itu sudah awal yang benar-benar kick off yang sangat paling dasar, yang paling teguh. Yes. Aku punya Tuhan yang besar. Udah gak ada yang ngalahin lagi. Betul. Ya kan? Yang kedua adalah persiapan. Itu adalah kunci penting sebuah keberhasilan. Yep. Jadi jangan remehkan tugas sederhana, tugas yang kecil katanya orang, ya.
baik di pekerjaan ataupun di pelayanan. Ya kan, saya sering melayani panggilan saya, mungkin karunia jabatan saya kalau di tes sampai saya itu pengajar, trainer, ya kan. Jadi saya sering ngajar kelas-kelas. Saya sering juga kadang sharing di mana-mana gitu. Jadi ini saya ngomong dengan sangat berhati-hati sekali ya. Karena apa ya? Ya ini prinsip hati benar-benar ya. Jangan pernah meremehkan yang namanya persiapan. Yang selalu saya bekali dalam hati saya mau ngomong di hadapan 1 orang, 10, 100, yang terbanyak mungkin 1000 orang lebih ya. Saya selalu berusaha memberikan porsi hati yang sama antara saya mau ngomong ke 1 orang dengan 1000 orang. Saya selalu memberikan porsi persiapan yang sama. Saya nyiapin bahannya sama. Saya mau ngajarin 1 orang atau mau ngajarin 100, 200, 1000 orang sama. Karena kenapa? Saya tahu sikap hati kita itu yang dilihat sama Tuhan. Bukan berapa orang yang di depan kita itu yang dilihat Tuhan, tapi sikap hatinya kita. Mau 100, 100, 1000, berikan porsi yang sama, berikan persiapan yang sama. Karena persiapan itu kunci penting keberhasilan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, yang namanya blessings, yang namanya kesuksesan, itu always come with battles. Jadi kesuksesan itu gak datangnya tiba-tiba cilubah gitu ya, sukses gitu ya. Itu cuma salam, semoga sukses. Nah, itu selebihnya keringat ya, harus diperjuangkan. Bahkan gak jarang yang namanya ibaratnya sebuah keberhasilan, kemenangan itu harus direbut dengan cara berperang ya. Jadi sukses, kalau saya tulis sukses dan stres itu sahabat baik ya. Selalu berjalan bareng ya. Selalu jalannya bareng, datangnya bareng gitu ya. Kenapa? Karena sukses itu ibaratnya seperti lapisan stres. Sukses itu terdiri dari lapisan-lapisan stres. Orang-orang yang mampu mengatasi lapis demi lapis stres itu, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Yes. Jadi aku punya Tuhan yang besar. Jangan lupakan persiapan, itu kunci keberhasilan yang paling penting. Dan harus kita ingat juga realitanya, blessing always come with battles. Wow, tepuk tangan. Thank you. Ya.